sebenarnya pengertian perpustakaan pada para penulis kuno pokoknya ada buku gitu aja itu anggap perpustakaan, tapi sebenarnya kurang tepat. Jadi sebenarnya kalau zaman Singosari, Mojopahit, Sriwijaya itu ada perpustakaan, itu sebenarnya bukan perpustakaan, itu adalah kumpulan naskah-naskah, terutama naskah buku doa. Jadi ketika sekarang sedang digali sejarah di Jambi, di mana itu ada uh, sekolah tinggi agama Buddha sebelum orang-orang Buddha belajar ke Nalanda. Nah, di situ diketemukan juga banyak naskah-naskah. Itu kebanyakan adalah naskah agama Buddha. Itu di Majapahit juga banyak ya manuskrip itu, tapi itu ya kumpulan manuskrip saja. Nah, perpustakaan yang pertama itu kira-kira berdiri sekitar tahun 1602 ketika di Batavia di Jakarta didirikan sebuah perpustakaan kecil gitu ya. Nah, 1602 Pak. 1602. 1602. Berarti Tapi sama dengan VOC ya datang ya? sama dengan itu didirikan oleh orang VOC. Tapi itu ya sederhana sekali dan belum bisa dianggap perpustakaan. Nah, perpustakaan itu berdiri perpustakaan modern yang pertama kali berdiri di Indonesia itu 15 April 1778 ketika di Batavia didirikan Batavia Genootschap van Kunsten en Wetenschap. Itu artinya apa Pak? Itu jadi ada Royal Society of Science and Art. Oh, itu 1772 ya? 1778. 1778 berarti itu zaman kerajaan apa? Mataram ya? Masih zaman VOC, Masih karena zaman VOC VOC. bubar 1799. Oh iya ya. Tapi itu adalah organisasi pengetahuan yang pertama kali di Asia, bahkan juga lebih dulu daripada di Jepang maupun Thailand. Oh, luar Jadi yang biasa. pertama kali. Nah itu mereka mengumpulkan pengetahuan tentang Indonesia, tentang waktu Indonesia. Nah pada saat bersamaan didirikan bagian yang namanya bibliotek. Nah itulah bibliotek adalah perusahaan pertama yang modern di Indonesia 1778, dan kemudian koleksi itu berkembang terus dan itu cikal bakal dari koleksi perpustakaan nasional ya. Itu kalau di Indonesia 1778 ya Pak. Iya. Pada saat di Nusantara belum ada Indonesia saat mungkin Belum ya. ada, bahkan VOC belum ada ya. Berarti bukan Hindia Belanda, jadi pada saat VOC. apa tadi Pak, Royal Society of Science and Royal Society of Science and Arts. of Science and Art itu di belahan dunia lain itu sudah Belum ada di Asia, belum ada. Yang belum pertama ada. kali Indonesia. Oh, yang pertama kali di Indonesia. Jepang kalah, Thailand kalah, Oke. Cina juga kalah. Luar biasa. Kita ini Indonesia. Jadi terlepas dari antinya orang Belanda itu sudah punya visi, kita perlu mendirikan suatu organisasi pengetahuan untuk memajukan ilmu pengetahuan di tanah ini. Gitu. Dan letaknya yang sekarang di Merdeka Barat itu yang jadi museum nasional itu. Nah, tadi Pak Sulis bilang kan kalau kita bilang sekumpulan dokumen itu sama dengan perpustakaan itu kan salah ya, keliru gitu ya, bukan salah, keliru. Nah sebenarnya apa sih Pak esensi dari perpustakaan? Jadi perpustakaan itu sebenarnya adalah kumpulan bahan-bahan cetak yang disusun, diatur dan digunakan untuk keperluan pemakai. Jadi unsurnya ada koleksi, ada yang mengelola dan ada pemakainya. Itu aja. Jadi kalau tidak memenuhi unsur itu berarti bukan perusahaan gitu ya Mbak Yati kira-kira. Itu. Dan dalam undang-undang sekarang itu perpustakaan kalau mempunyai koleksi kurang lebih 1000 judul untuk perpustakaan sekolah. Seharusnya itu rendah tuh. Seperti di Inggris itu kalau nggak salah 4000 judul. Baru itu perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah saja harus punya 4000 judul ya. Jadi berarti tantangan tersendiri nih ketika di Indonesia ini produksi bukunya juga sangat minim untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Nah, oke, tadi itu jadi kita mengerti sekarang bahwa Indonesia Nusantara ya, atau Indonesia Nusantara itu kita pertama kali loh memiliki sebuah lembaga yang kita sebut perpustakaan yang memenuhi 3 syarat itu ya Pak, untuk ada koleksinya, ada pengelolanya, dan ada pemakainya. Ada pemakainya itu pertama kali di Batavia itu. Lebih dahulu daripada di Thailand bahkan ya. Jadi perhimpunan memajukan ilmu pengetahuan dan kebudayaan itu pertama kali ya di Batavia itu. Jadi Jepang lebih belakangan, Cina lebih belakangan, Thailand lebih belakangan. Itu. Jadi yang pertama kali di Asia tuh di sini. Di Asia ya Pak. Tapi Asia. Kalau di Barat mereka udah punya kan dulu, Royal Society Royal dulu Society, ya. Dan itu Asia kita yang pertama. Kalau di Barat itu tahun berapa ya Mbak Yati? Ya, seperti Amerika, misalnya Inggris. Royal Society for Science itu sekitar tahun 1600-an. 1600-an udah ada ya.
Jadi zaman-zaman apa tuh Renaissance ya Pak ya, mulai Renaissance atau Sesudah kegelapan. Renaissance itu kan abad ke-12 dan abad ke-13. Kemudian satu masa pencerahan Oh, itu. Nah, Enlightenment setelah ya. itu masa revolusi, nah bertumbuhnya kan hal itu. Oke. Gitu. Setelah kita tahu apa itu perpustakaan dan sejarah awalnya, mungkin Bapak bisa langsung cerita tentang bagaimana sejarah perpustakaan nasional di Indonesia. Karena sejarah perpustakaan nasional itu kan lembaga tertinggi dalam bidang perpustakaan di Indonesia. Dan banyak orang nggak mengenal, mereka hanya tahu, oh itu ada buku dan sebagainya. Dan mungkin juga ini Pak, bagi orang awam ya, seperti saya dulu, waktu saya wartawan Jakarta Post long time ago diminta untuk wawancara Ibu Mastini sebagai Kepala Perpustakaan Nasional. Dan saya sama sekali tidak dibekali apa sih perpustakaan nasional, jadi wawancaranya kayak gapnya, terus kata Bu Mastini, you don't understand. mungkin bisa tolong dijelaskan, jadi ceritain juga Pak, apa sih perpustakaan nasional itu? Mungkin kita harus lihat ke belakang. Sebenarnya perpustakaan nasional itu kan terdiri dari tiga komponen, tiga lembaga: pusat pembinaan, koleksi pusat pembinaan, terus pusat pembinaan kantor bibliografi nasional, dan kemudian koleksi perpustakaan museum nasional itu. Nah itu tiga itu. Nah kemudian yang Merdeka Selatan itu adalah dulu namanya ada kantor bibliografi nasional, ada juga pusat pembinaan perpustakaan. Nah kemudian dijadikan satu dengan Merdeka Barat itu, nah itulah jadi cikal bakal perpustakaan nasional itu. Oke. Nah tapi ini kita lihat yang di Merdeka Barat itu kan namanya kan itu koleksi dari koleksi Museum Nasional, Perpustakaan Museum Nasional. Nah sebelum itu namanya Perpustakaan Lembaga Kebudayaan Nasional. Nah Lembaga Kebudayaan Nasional sebelumnya namanya adalah itu Batavia Van Genootschap itu. Jadi itu di 1778, kemudian zaman Jepang ditutup, kemudian setelah itu kita merdeka 1445 itu masih ada, lalu tahun 1949 diubah jadi Lembaga Kebudayaan Nasional. Nah itu koleksinya itu. Nah ini Lembaga Nasional itu yang nanti koleksinya dimasukkan ke Museum Nasional. Jadi koleksi Museum Nasional di sini, kantor bibliografi nasional di sini, pusat pembinaan di sini, dan satu. Nah pusat pembinaan termasuk juga nanti pustakaan secara SPS, secara pustakaan sosial itu.